Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajerni dari SMK Negeri 1 Simpang Mamplang dan kawan saya Siti Sarah Mutia dari UPTD SMP Negeri 4 Pedada. Dan saya Yuniwana dari SMK Negeri 1 Jenik. Kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Biren Provinsi Aceh dengan fasilitator Ibu Umi Masrurah dan pengajar praktik Bapak Fadlullah. Hari ini kami akan melaksanakan praktek coaching dengan menggunakan alur Tirta sebagai bentuk tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Baik, pada kesempatan kali ini saya berperan sebagai observer, Ibu Siti Sarah sebagai coach, dan Ibu Ajerni sebagai coachee. Nah, untuk kasus ini mungkin nanti dapat dilihat dari pemaparan diskusi praktek kami. Jadi silahkan untuk menyaksikan. Assalamualaikum Bu Sarah. Waalaikumsalam Ibu Yun. Baik, gimana? Kayak sehat? Alhamdulillah Sehat ya. Baik Ibu pada kali ini berperan sebagai coach. Berarti siapa yang akan Ibu lakukan praktek coaching? Hari ini kebetulan ada teman saya yang Bu Ajerni katanya ingin menceritakan sesuatu. Baik ya. Pokoknya berarti untuk kali ini kita coba untuk melakukan praktik coaching. Nah, di mana kalau misalkan Ibu nanti kan mempraktekkan coaching nih. Untuk rubrik penilaiannya kira-kira sudah disiapkan, terus bagaimana ininya? Apa yang Ibu siapkan untuk rubriknya? Ya, rencananya saya nanti akan menggunakan alur percakapan Tirta, di mana nanti akan ada tujuan dari pembicaraan kita pada hari ini. Terus kita bersama-sama mengidentifikasi masalah. Kemudian dari masalah yang sudah ada kita rencanakan bagaimana mendapatkan solusi dan komitmen apa yang akan kita coba untuk menjadi sebuah tanggung jawab yang baik. Kalau boleh tahu untuk Tirta itu sendiri apa tuh Bu? Bisa diulang Tirta tuh? Tirta itu tujuan kegiatan, terus identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Tanggung jawab. Berarti nanti Ibu akan melihat dari si coaching itu tujuannya, apa lagi? Identifikasinya, terus rencana aksinya dan tanggung jawabnya. Baik Ibu. Terus untuk kompetensi dalam coaching ini, kira-kira ada berapa kompetensi yang akan Ibu kembangkan Ibu? Saya rencananya ingin mengembangkan 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh. Terus saya akan mencoba menjadi pendengar yang aktif dan saya juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nantinya. Baik, pertanyaan berbobot itu bagaimana Ibu? Di mana pertanyaan yang saya berikan saya coba ulas pertanyaan-pertanyaan terbuka agar coachee saya dengan sendirinya dapat mengeluarkan ide-ide yang mungkin tadinya dia belum sempat kepikiran untuk menghasilkan ide yang seperti itu. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu kira-kira apa Ibu? Indikatornya itu nanti saya akan melihat kata kunci apa sih yang saya dapatkan dari si coachee ini. Apa kata kunci yang bisa kita gunakan untuk kita ulas, kata kunci itu kita ulas sehingga menjadi solusi yang terbaik. Seperti itu. Menurut Ibu kira-kira kenapa kata kunci itu sangat penting? Karena untuk menentukan tujuan utama dari permasalahannya si coachee ini. Baik, berarti menggarisbawahi ya Bu. Berarti kan benang merahnya gitu ya. Jadi intinya inti masalahnya itu masalah dari si coachee ini yang harus kita kembangkan. Baik Bu Sarah, mungkin itu yang akan saya lihat dan izinkan mungkin saya sebagai observer untuk melihat kegiatan praktik coaching Ibu dengan Ibu siapa Ajerni. Nah, baik, mungkin silakan untuk dimulai Bu Sarah. Assalamualaikum Bu Sarah. Waalaikumsalam Bu Ajerni. Apa kabar Bu Sarah hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Ajerni gimana? Kok kayaknya redup gitu ya? Iya nih Bu, kemarin pun saya sudah hubungi Ibu untuk meminta waktu Ibu sebentar hari ini. Ya kan kita udah janjian kemarin. Saya punya waktu sekitar
15 menit, mungkin dengan 15 menit ini bisa menyelesaikan unek-unek Bu Ajirni. Insya Allah, Bu. Gimana nih Bu Ajirni? Apa yang mau Bu Ajirni ceritakan? Saya ini udah menyiapkan secara mental dan spiritual untuk mendengarkan cerita Bu Ajirni hari ini. Ya, jadi begini Bu Sarah. Saya resah sebenarnya akhir-akhir ini ketika saya melakukan penilaian kepada siswa, baik dari segi pengetahuan ataupun keterampilannya, saya lihat hasil penilaian rendah sekali Bu. Dan itu membuat saya resah, padahal selama ini saya sudah menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, menurut saya ya. Kemudian saya juga sudah menggunakan sumber-sumber belajar yang variatif dan juga menggunakan TIK dalam pembelajaran. Tapi saya bingung kenapa bisa rendah hasil belajar mereka, Bu. Itu yang saya sampai sekarang masih resah gitu. Kayak lagu ya, resah dan Iya, gitu ya Bu ya. Jadi sudah banyak macam cara yang Bu Ajirni coba agar nilai siswa itu meningkat gitu ya. Jadi ini sebelum kita lanjut nih, kira-kira menurut Bu Ajirni apa nanti yang Ibu harapkan dari obrolan kita yang singkat ini? Pastinya saya mengharapkan solusi dari permasalahan yang sedang saya alami sekarang Bu, yaitu rendahnya hasil belajar siswa. Ya, berarti kita akan mencari solusi nih ceritanya ya. Bu Ajirni kepikiran nggak itu kira-kira yang membuat nilai hasil belajar siswa itu rendah itu sebenarnya apa? Apa ya? Kalau menurut saya rendahnya hasil belajar siswa itu mungkin ada dua ya Bu. Yang pertama ada internal dan eksternal. Kalau internal itu bersumber dari si siswanya sendiri, seperti mungkin malasnya mereka, kemudian kurang minat, terus mungkin banyak bersantai saat jam pelajaran. Bisa jadi juga karena mereka kelelahan dan kejenuhan seperti mereka karena kan SMK nih Bu. SMK itu memang siswanya rata-rata setelah setengah hari setelah pulang dari sekolah mereka pasti bekerja Bu. Jadi bekerja bisa sampai malam. Jadi mungkin itu salah satu faktor mereka lelah gitu Bu. Jadi itu dari mereka sendiri. Nah kemudian ada faktor dari luar. Faktor dari luar itu bersumber dari orang lain, baik itu dari orang tuanya, kemudian bisa jadi karena komunikasi antara guru dan orang tua yang kurang baik, kemudian fasilitas di sekolah yang kurang mendukung dalam pembelajaran, dan mungkin metode yang digunakan oleh guru itu kurang variatif, ataupun bisa berpengaruh juga karena kawan. Itu Bu, menurut saya berarti ada dua, internal dan eksternal, dan saya pikir itu akan berpengaruh kepada hasil belajar mereka itu Bu. Ya, terkadang ya memang nggak cuman karena mereka SMK atau SMA gitu ya, tapi memang biasanya banyak yang nilainya itu menurun gara-gara faktor-faktor yang seperti Bu Ajirni bilang tadi gitu ya, yang lelah, apalagi mereka harus bekerja gitu, belum lagi secara eksternal keluarga di rumah seperti apa, teman-teman di lingkungannya seperti apa gitu ya, belum lagi metode, kadang guru metodenya CBSA, catat buku sampai habis gitu ya. Nah jadi mungkin akan kita coba cari nanti bagaimana hasilnya. Jadi kira-kira nih, ini masih kita kira-kira aja ya nih, apa hal-hal yang bisa meningkatkan hasil belajar ini menurut Bu Ajirni? Dari yang tadinya, tadi kan kita udah tahu nih faktor internal, faktor eksternal yang membuat nilainya menurun gitu kan, rendah. Nah dari faktor-faktor yang itu, bagaimana itu kira-kira cara bisa meningkatkan hasil belajarnya? Pastinya proses pembelajaran itu harus efektif ya Bu. Kemudian siswa harus berperan aktif. Kemudian juga kesadaran guru untuk bersikap hangat kepada siswa, dan keadaan sekolah yang baik serta lingkungan masyarakat yang kondusif. Nah, saya pikir itu pasti bisa meningkatkan hasil belajar siswa Bu.
Jadi untuk meningkatkan hasil belajar siswa itu siswanya sendiri ya harus aktif, terus gurunya juga jangan jadi monster gitu ya, harus hangat ya dengan siswa. Memang lingkungannya juga memang harus kondusif ya. Saya tuh sependapat sekali tuh saya dengan yang Bu Ajerni bilang. Jadi menurut pandangannya Bu Ajerni nih, pembelajaran yang efektif, siswa yang aktif, dan sikap yang hangat dari guru kepada siswa itu seperti apa? Kalau pembelajaran yang efektif itu pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk belajar dengan mudah gitu Bu. Jadi selain mudah, menyenangkan, dan mereka dapat mencapai tujuan pembelajaran sesuai harapan. Kalau siswa aktif itu berarti kalau dalam pembelajaran siswa itu harus terlibat secara intelektual dan emosional. Nah, siswa dia secara terus-menerus terlibat baik fisik maupun mental dalam pembelajaran. Nah, sedangkan sikap hangat kepada siswa itu guru harus mampu menunjukkan antusias, kemudian akrab, dan menggunakan kata atau tindakan yang dapat menjaga, mengarahkan, dan membimbing siswa selama proses pembelajaran. Begitu Bu menurut saya. Bu sudah berarti kita sudah mulai semakin dekat ke arah solusinya ini, karena Bu Ajerni juga sudah memahami gimana pembelajaran yang efektif, gimana guru harus melakoni profesinya sebagai guru yang benar gitu ya. Terus mengenai penilaian yang Ibu lakukan, berapa persen nilai rendah menurut Ibu? Dari semua jumlah siswa itu mencapai 60% Bu, siswa yang nilainya rendah. 60%. Yang menurut saya itu masih sangat tinggi. Sangat tinggi ya nilai yang rendah. Kira-kira apa yang menyebabkan nilai siswa rendah itu sampai 60% itu nilainya? Jadi meskipun saya bilang saya sudah menerapkan pembelajaran yang aktif, metode yang variatif, mungkin masih kurang gitu ya. Mungkin teknik atau pembelajaran yang saya lakukan belum sesuai gitu Bu. Saya menggunakan satu metode mengajar untuk semua materi. Padahal saya sadar bahwa satu teknik tidak akan cocok untuk semua materi. Jadi selama ini saya menggunakan satu metode gitu Bu. Jadi untuk semua materi metodenya cuma satu, belum bervariasi. Iya. Jadi satu ukuran itu nggak cocok untuk semua materi ya. Berarti beda materi nanti beda lagi ya tekniknya seharusnya ya mungkin. Iya. Nah jadi selama ini seperti apa perencanaan pembelajaran yang Ibu buat? Biasanya saya membuat RPP itu pasti saya buat dulu yang baku, yang benar itu satu, mulai dari identitas sekolah, kemudian jumlah jam, materi, kelas, semester, alat dan bahan yang diperlukan, kemudian sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran atau sintak dari model pembelajaran yang saya pilih, kemudian teknik penilaian dan juga pengayaan. Namun untuk materi selanjutnya saya hanya mengcopy paste RPP tersebut gitu Bu, dan menggantikan materinya saja. Sedangkan metode lainnya masih sama. Mungkin itu Bu penyebabnya ya. Oh, iya. Jadi RPP-nya satu, Iya. terus tinggal kita ganti materinya saja. Iya betul Bu. Jadi yang Ibu pahami itu bahwa semua materi bisa menggunakan metode yang sama. Iya gitu ya. betul Bu. Jadi sekarang berarti ini mungkin gara-gara teknik apa ini? Iya, mungkin, Bu. Karena tadi kan Ibu bilang RPP-nya satu terus diganti materinya saja ya. Jadi sekarang apa nih rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan model, metode dan teknik mengajar yang sesuai dengan materi. Itu yang pastinya Bu ya. Karena sekarang saya baru paham bahwa satu metode tidak cocok untuk semua materi. Nah kemudian saya juga akan merancang LKPD yang menarik supaya siswa termotivasi untuk melakukan praktikum.
saya juga akan menggunakan banyak sumber belajar untuk siswa itu mampu mengeksplorasi materi dari berbagai sumber dan memberikan pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid, Bu, yang sekarang dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya, Bu ya. Nah, selanjutnya juga saya akan lebih perhatian kepada mereka dengan mengetahui kebutuhan dasar mereka sebagai manusia, seperti ngerasa aman, rasa memiliki, atau kebutuhan kasih sayang, Bu. Saya akan lebih bersikap hangat kepada mereka dengan menempatkan diri dalam posisi yang mampu memberdayakan kemampuan mereka. Itu, Bu, yang ingin saya rencanakan untuk menyelesaikan masalah ini. Sebenarnya udah bagus sekali rencana Bu Ajirni ini ya, dimana memang terkadang anak itu lebih membutuhkan kasih sayang daripada pembelajaran yang kita berikan secara terus-menerus gitu kan. Terus memang tekniknya juga harus kita ganti gitu kan. Mudah-mudahan untuk kedepannya Bu Ajirni ini dengan teknik-teknik terbarunya bisa berhasil ya. Insyaallah, Bu. Ya, kira-kira ada nggak rekan yang bisa diajak untuk membantu kegiatan Bu Ajirni? Ada, Bu, ada. Jadi di sekolah itu ada kawan saya namanya Bu Wahyuni. Nah, beliau sering menerapkan berbagai model pembelajaran yang saya lihat. Nah, kemudian saat beliau mengajar itu siswanya saya lihat memang antusias, Bu. Kelasnya menyenangkan. Jadi saya pasti ingin belajar dengan beliau, Bu, nantinya. Ya, mungkin beliau sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi seperti Iya, yang mungkin Bu Ajirni ingin lakukan ke depannya iya, sebagai rencana kita ya. Nah, jadi berarti apa ini komitmen Ibu terhadap rencana yang akan Ibu lakukan? Yang pastinya saya akan membuat perencanaan pembelajaran yang menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran itu, Bu. Itu yang paling bagus tuh, Bu. Saya paling mendukung itu. Karena memang perencanaan pembelajaran itu penting ya. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu ingin laksanakan itu bisa berjalan lancar sesuai harapan. Insyaallah. Ya, jadi kira-kira nih, kan udah ada rencana, harus ada komitmen. Nah, kapan nih kira-kira targetnya akan selesai? Rencananya mungkin 2 minggu, Bu. 2 minggu karena kan banyak tuh materi. Jadi harus disusun dulu RPP-nya yang bagus supaya tidak terjadi hal yang biasanya copy paste itu. Jadi harus mulai dari pertama. Jadi butuh waktu sekitar 2 minggu, Bu, insyaallah. Jadi mungkin seperti merasa bahwa kita sedang mengalami di dalam kelas sambil kita buat RPP gitu ya. Iya, buat rencana pembelajaran. Nah, oke, biar kita tahu dalam 2 minggu ini rencana pembelajarannya sudah ada progres itu gimana tuh, Bu? Kita janjian lagi yuk, Bu. Nanti saya ceritakan progresnya ke depan. Bisa? Boleh. 2 minggu lagi ya. Iya, kita ketemu di Maskus aja ya. Oh, boleh. Sambil ngebakso ya, Bu. Iya. Iya, Bu, insyaallah. Setuju, Bu. Jadi perut kenyang, tugas lancar. Gitu. Iya. Oh ya, Bu, Bu Sarah, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini sudah bersedia sharing, mendengar keluh kesah saya dan akhirnya saya paham bahwa saya sebenarnya punya potensi untuk memperbaiki setiap permasalahan yang terjadi pada diri saya, Bu. Cuman saya berterima kasih sekali karena sudah diarahkan oleh Ibu Sarah. Seperti itu, Bu. Saya pamit, Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Semoga sukses. Insyaallah, Bu. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Sarah, tadi saya lihat Ibu sudah melakukan praktek coaching dengan Ibu Ajirni. Nah, dalam proses observasi, tadi saya lihat Ibu sudah ada mencatat apa yang terlihat, yang terdengar kan, pada saat rekan CGP melakukan coaching tadi. Nah, kira-kira kan Ibu tadi bilang bahwa di awal pra-supervisi itu bahwa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan adalah menggunakan kata kunci.
menurut Ibu kata kunci apa yang bisa diambil dari praktik coaching tadi dengan Ibu Ajirni? Tadi permasalahannya adalah di mana nilai siswa menurun gitu ya, prestasi Baik, siswa itu prestasi menurun. siswa. Jadi menurut Bu Ajirni bisa jadi kenapa penilaiannya menurun? Karena ada dua faktor, faktor Baik. internal dan faktor eksternal. Baik. Itu menjadi salah satu kata kunci yang mungkin bisa menghasilkan sebuah solusi. Terus kemudian kata kunci yang berikutnya adalah teknik pembelajaran. Teknik Nah, di mana pembelajaran. teknik yang digunakan cuma satu model saja, kan? Jadi menurut saya kata kunci tadi faktor penyebab menurunnya itu karena internal dan eksternal. Eksternal. Satu lagi itu karena teknik pembelajarannya. Baik. Ya, jadi dari situ saya kembangkan. Kira-kira menurut rubrik penilaian Ibu kan Alur Tirta itu sudah tercapai semua belum? Tujuannya, identifikasinya, sampai rencana aksi dan tanggung jawabnya. Kira-kira sudah tercapai? Menurut saya sudah tercapai karena Sudah tadi tercapai. tujuan pertemuan kami itu kan ingin bercerita tentang kenapa menurun nilai siswa. Baik. Terus kita mencoba mengidentifikasi masalah. Ternyata sepertinya masalahnya itu karena dimana si muridnya merasa lelah karena paginya mereka harus sekolah, terus mereka juga dituntut untuk bekerja gitu di malamnya jadi kurang istirahat. Terus mereka juga setelah kita identifikasi mungkin di keluarganya seperti apa, mungkin mereka selain harus menjadi murid juga harus menjadi tulang punggung keluarga gitu kan. Terus lingkungannya juga yang kurang mendukung ya. jadi mungkin seperti itu. Dan setelah kita identifikasi, kita udah tahu permasalahannya apa, terus kita mencoba merencanakan, yaitu Bu Ajirni tadi karena kalau misalnya permasalahan internal atau permasalahan eksternalnya seperti masalah keluarga, kita tidak bisa langsung memvonis si siswa harus begini harus begitu, tapi lebih ke mencoba mengubah teknik pembelajaran. Jadi yang biasanya monoton mungkin nanti ke depannya kita mencoba merencanakan memperbaharui perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran. Itu Berarti rencana aksinya ya Bu ya. Terus dan bentuk tanggung jawab Bu Ajirni tadi, beliau akan mencoba menyelesaikan perangkat pembelajaran itu dalam 2 minggu. Kemudian kita juga sudah berjanji untuk bertemu lagi setelah 2 minggu untuk melihat sudah sampai di mana, sejauh apa progres dari RPP. Berarti ada tindak lanjutnya Bu? Ada. Baik, nah berarti terus di sini Ibu ada mencatat hasil observasi ya berbasis data, terus penilaian dan asumsi. Apa nih? Berdasarkan hasil percakapan. Oke, berarti Ibu sudah tercapai semua di sini ada, gitu kan? Indikator tadi udah Ibu ini kan. Nah, kira-kira kompetensi yang kompetensi keberhasilan dari coaching ini, kira-kira menurut Ibu apa saja yang memang sudah tercapai tadi ininya? Tadi saya kan yang ingin saya observasi itu lebih ke pertanyaan yang berbobot gitu ya. Iya. Jadi untuk pertanyaan yang berbobot saya rasa sudah sangat baik karena dari pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan itu adalah pertanyaan terbuka, di mana Bu Ajirni dengan sendirinya bisa tahu gitu kira-kira rencana apa yang ingin dia laksanakan. Jadi tidak ada pertanyaan tertutup yang saya berikan. Jadi Bu Ajirni nggak cuma menjawab ya atau tidak, tapi beliau memang mengeluarkan apa yang ada di pikiran beliau. Gitu. Memang beliau mengeksplor sendiri. Mengeksplor ya, baik. Berarti Ibu di sini sudah berhasil ya, maksudnya pertanyaan terbuka juga sudah dilakukan. Habis itu praktik coachingnya memang sudah sesuai dengan Alur Tirta. Kemitraannya sudah ada, yang saya lihat tadi Ibu dengan Ibu Ajirni sudah sudah terjalin baik. Terus memaksimalkan potensi dari Ibu Ajirni juga Ibu sudah lakukan ya.
kompetensi yang harus dikembangkan juga selain misalkan tadi kan Ibu pertanyaan yang berbobot. Kira-kira kompetensi apa lagi yang harus dikembangkan dari si Koci ini? Selain itu. Jadi kan kompetensi itu tadi seperti yang kita tahu tuh ada 3 ya Bu. Baik. Dan yang pertanyaan berbobot ini saya rasa sudah sangat baik. Mungkin saya akan mengeksplor lagi bagaimana 2 kompetensi ini berjalan dengan baik, yaitu kesadaran penuh Baik. sama satu lagi apa? Mendengarkan. Ya, menjadi pendengar yang Pendengar aktif. aktif. Mungkin untuk ke depan itu masih harus kita tingkatkan. Kita dapatkan. Baik, berarti kan untuk istilahnya fokusnya Ibu sudah ada, rasa ingin tahunya juga udah ada, terus kesadaran diri yang kuat dari Koci dan dari Ibu sendiri sebagai coach juga sudah saya lihat gitu kan. Terus untuk melihat peluang-peluang yang untuk mengembangkan kompetensi juga sudah ada. Nah di sini berarti Ibu sudah menerapkan semua, dan kalau saya progresnya saya nilai Ibu untuk kegiatan ini, kalau dalam rubrik penilaian antara 1 sampai 4 saya kasih nilai 4. Alhamdulillah, terima kasih. Oke, berarti Ibu sudah berhasil dalam mempraktekkan coaching ini. Ya mudah-mudahan nanti untuk kedepannya Ibu semakin banyak untuk mempraktekkan sehingga semakin banyak kawan yang memang bisa dikembangkan. Oke, itu ya harapan dari saya Ibu. Baik, mungkin ya Ibu demikian yang dapat kita lakukan hari ini. Insya Allah nanti saya lihat perkembangan Ibu juga dengan kegiatannya. Boleh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.